Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Dalam video nomor 5 dari seri Jaminan Mutu Hasil Pengujian akan dibahas informasi penting dari suatu sertifikat bahan acuan. Laboratorium harus menilai kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan fitness for purpose dari bahan acuan yang dibelinya didasarkan pada persyaratan analisis dan persyaratan pelanggan. Memang yang paling utama adalah ketidakpastian terkait nilai tersertifikasi dan keandalan dari estimasi ketidakpastian. Namun, hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah 1. Kesesuaian dari bahan acuan yang dinyatakan dalam rincian spesifikasi analisis yang melibatkan faktor-faktor lain seperti jenis analit atau measurement, rentang konsentrasi, keselarasan matriks dan gangguan potensial, ukuran sampel terkait jumlah minimal subsampel untuk satu kali pengujian, homogenitas dan stabilitas, ketidakpastian pengukuran, dan prosedur sertifikasi, mencakup pengukuran dan perhitungan statistik yang menyertainya, yang dapat menjadi jauh lebih penting daripada hanya ketidakpastian nilai tersertifikasinya. Yang kedua, validitas dari sertifikasi dan data ketidakpastiannya termasuk kesesuaian dari prosedur kunci terhadap ISO Guide 35 dan persyaratan-persyaratan ISO lainnya. Persyaratan ISO mana saja yang terkait dengan bahan acuan? Pada diagram ini dapat terlihat bahwa untuk keperluan bahan acuan, reference material producer atau produsen bahan acuan tentunya harus mengikuti ISO 9001 untuk manajemen sistemnya. Selain itu, untuk perhitungan-perhitungan seperti homogenitas, stabilitas, karakterisasi mengikut pada Guide 35 yang berisikan prinsip-prinsip statistik untuk keperluan bahan acuan. Juga untuk RMP harus terkait dengan ISO 17025 di dalam hal kalibrasi dan pengukuran. Jadi, apa yang diuji atau apa yang diukur menggunakan peralatan-peralatan di dalam laboratorium mengikut pada persyaratan yang ada di ISO 17025. Selain itu, bahan acuan mempunyai sertifikat dan label, dan ISO yang mensyaratkan isi daripada sertifikat dan label ada di Guide 31. Sedangkan Guide 30 memuat istilah dan definisi yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan bahan acuan. Juga di dalam penetapan nilai atau penetapan nilai tersertifikasi dari bahan acuan, kadangkala itu ditentukan lewat studi banding antar laboratorium. Jadi ditetapkan oleh beberapa laboratorium. Untuk itu di sini pun ada keterkaitan dengan ISO 17043 yang membahas mengenai uji profisiensi. Dan ada satu lagi ISO yaitu ISO Guide 33
yang memuat penggunaan dari bahan acuan. Nah, inilah persyaratan dari ISO lainnya yang terkait dengan bahan acuan. Yang ketiga yang juga penting adalah rekam jejak atau track record dari baik produsennya maupun bahannya sendiri. Sebagai contoh, apakah RM yang dibeli laboratorium berasal dari hasil uji banding antar laboratorium atau berasal dari hasil pemeriksaan kembali menggunakan berbagai metode berbeda, ataupun berdasarkan pengalaman dari penggunaan reference material tersebut selama bertahun-tahun oleh banyak laboratorium. Yang keempat, ketersediaan sertifikat dan laporan yang sesuai dengan ISO Guide 31, dan yang terakhir, kesesuaian produksi bahan acuan dengan standar kualitas seperti ISO 17034, ISO 17025, atau persyaratan-persyaratan dari International Laboratory Accreditation Cooperation atau ILAC. Seluruhnya atau sebagian dari persyaratan memang dapat dilihat dari spesifikasi untuk pelanggan atau spesifikasi analisis. Akan tetapi sering juga diperlukan profesional justifikasi dari personel laboratorium yang menggunakan bahan acuan tersebut. Kualitas suatu bahan acuan tidak selalu terungkap dalam ketidakpastian yang kecil. Kriteria kesesuaian dengan maksud atau tujuan fitness for purpose perlu diaplikasikan. Apa yang harus diperhatikan dari sertifikat yang menyertai bahan acuan? Umumnya sertifikat dimulai dengan maksud penggunaan bahan acuan tersebut. Beberapa contoh dari maksud penggunaan yang dituliskan dalam sertifikat bahan acuan dapat dilihat dalam beberapa contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, bahan acuan digunakan sebagai bahan kalibrasi untuk refraktometer, terutama untuk indeks refraksi yang dapat diterapkan pada larutan gula dan air. Ini yang ditunjukkan oleh intended for use dari SRM 1922 Liquid Refractive Index atau mineral oil. Bahan acuan lain menyatakan maksud penggunaannya adalah untuk mengkalibrasi peralatan yang dipakai mengukur berbagai komponen dari campuran gas dan polutan atmosfer. Itu dinyatakan dalam SRM 1805 dan 1806, SRM 1811 sampai dengan 1814, SRM 1700A sampai dengan 1703A, dan SRM 2607 sampai dengan 2610. Bahkan pada SRM 2607 tertulis SRM ini tidak dimaksudkan sebagai standar kerja, tetapi sebagai standar primer pada standar mana konsentrasi dari CO2 dan N2O dapat dikaitkan. Ini maksudnya apabila dia digunakan sebagai standar primer, maka apabila
akan dibuat standar sekunder, standar primer inilah yang dapat dijadikan acuannya. SRM yang lain, yaitu SRM 1846, menyatakan bahwa maksud penggunaan daripada SRM-nya adalah untuk memvalidasi metode dalam menetapkan proksimat, kalori, vitamin, mineral, dan unsur lenik di dalam formula untuk balita dan matriks-matriks lain yang serupa. Selain itu dikatakan bahwa SRM ini dapat juga digunakan sebagai jaminan mutu untuk menetapkan nilai pada bahan acuan in-house atau sering kita menyebutnya kontrol sampel yang dibuat sendiri oleh laboratorium. SRM lainnya yaitu SRM 1588C menyatakan bahwa SRM ini digunakan untuk mengembangkan metode sebagai tambahan dari memvalidasi metode pada penetapan PCB, polychlorinated biphenyl, chlorinated pesticide, dan PBDE, yaitu polybrominated diphenyl ether, juga fatty acid dalam minyak ikan dan matriks lain yang serupa. Dan sama seperti SRM 1846 tadi, SRM 1588C ini dapat juga digunakan sebagai jaminan mutu pada saat akan menetapkan nilai untuk in-house reference material. Ada lagi SRM dari LGC berupa mid homogenate, dan SRM ini dapat digunakan di dalam mengembangkan, memvalidasi, atau sebagai kendali mutu dari metode pengujian untuk penetapan unsur-unsur major dan beberapa analit tambahan terpilih dalam daging dan produk dari daging. Dalam hal ini ada proksimat, chloride, hidroksiprolin, dan metal. Ada pula SRM yang dibuat oleh NRCC dari Kanada berupa fish protein untuk penetapan logam renik. Dan dalam sertifikatnya dinyatakan bahwa SRM ini dapat digunakan untuk mengkalibrasi prosedur dan mengembangkan metode penetapan logam dalam jumlah renik di dalam fauna laut dan material lain dengan matriks serupa. Yang terakhir sebagai contoh dari intended use adalah maksud penggunaan dari RM. Ini bukan CRM dan dia mengatakan hanya untuk penggunaan dalam laboratorium dan untuk kalibrasi dari instrumen analitis. Jadi sama sekali di situ tidak dinyatakan bahwa RM ini dapat digunakan untuk validasi dari suatu metode ataupun pengembangan dari metode. Ini dapat dimengerti karena kualitasnya yang lebih rendah. Ini merupakan reference material RM dari
aflatoksin M1 dalam astonitril. Kemudian, selain daripada intended for use, maksud penggunaan, ada juga saran mengenai penyimpanan, storage dari berbagai RM yang dibuat oleh RMP-nya. Ada yang menyatakan bahwa RM harus disimpan pada suhu ambient kira-kira 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, jadi rentang di antara suhu tadi, dan juga dikatakan di dalam penyimpanannya, bahan acuan itu harus dilindungi terhadap kelembaban yang berlebihan dan cahaya. Ada yang dituliskan bahwa sampai dengan akan digunakan, disimpan pada suhu antara kira-kira sama seperti tadi, 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius dalam kemasan aslinya yang masih disegel. Ada pula saran, jangan menggunakan isi dari kemasan yang sebelumnya sudah dibuka, karena kestabilannya belum diinvestigasi. Ini adalah pernyataan dari penyimpanan yang dibuat oleh SRM 1846. Berikutnya, ada yang menyatakan harus disimpan pada desikator menggunakan pengering magnesium perklorat pada suhu antara 10 derajat sampai 30 derajat Celcius. Ini dinyatakan oleh SRM 1566B yang berupa jaringan tiram. Yang lainnya lagi menyatakan bahwa sampai dengan akan digunakan, cukup disimpan dalam lemari es antara 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius dalam botol originalnya yang tertutup rapat dan tidak terpapar oleh cahaya langsung atau radiasi UV. Pernyataan lain dibuat bahwa bahan acuan harus disimpan pada suhu 5 ± 4 derajat Celcius dalam saset original yang disegel. Dan setelah kemasan dibuka, bahan harus diperlakukan sebagaimana daging segar. Itulah yang dinyatakan dalam sertifikat ERM BB501B. Bahan acuan lain yaitu DORM 4 mengatakan bahwa bahan acuan harus disimpan di lokasi yang dingin dan gelap. Jadi berbagai bahan acuan bisa menyatakan cara penyimpanannya yang berbeda-beda. Bahkan ampul dari BioPure harus disimpan pada suhu min 18 hingga min 22 derajat atau suhu yang lebih rendah dari min 22 derajat dalam tempat yang gelap. Jadi di sini bahan acuannya disimpan dalam freezer. Bahan acuan yang disimpan pada min 20 derajat Celcius oleh CRM dari BCR 708 dan 709 dinyatakan dengan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa RMP tidak bertanggung jawab untuk setiap perubahan yang terjadi selama penyimpanan bahan di tempat customer, terutama apabila sudah dalam keadaan terbuka. Jadi seyogianya di sini, bahan acuan sebaiknya setelah dibeli secepat mungkin digunakan. Mengapa? Karena dari keterangan ini kita dapat ketahui bahwa
RMP sama sekali tidak bertanggung jawab untuk setiap perubahan yang terjadi selama penyimpanan bahan di laboratorium, sekalipun bahan itu disimpan sesuai instruksi dari RMP-nya. Kemudian, hal lain yang harus diperhatikan dari sertifikat adalah instruksi pemakaian. Berbagai instruksi yang juga berbeda disarankan oleh RMP pada sertifikat. Ada yang menyarankan sebelum digunakan, botol harus diputar dan dikocok untuk memastikan isi botol tercampur dengan baik. Yang lainnya mengatakan sebelum menguji bahan acuan, artinya sebelum akan memakai bahan acuan dalam saset dipijat perlahan untuk mencampur isi saset. Perhatikan betul bagian sudut dari saset, buka secara hati-hati, pindahkan seluruh isi saset pada mixer atau blender, homogenkan secara menyeluruh, dan setelah itu simpan dalam toples kedap udara dan perlakukan sebagai daging segar. SRM 1846 memberikan instruksi pemakaian yang cukup panjang. Dikatakan mula-mula kemasan harus dikocok perlahan. Kemudian, apabila untuk analit tertentu bahan perlu dikeringkan terlebih dahulu, ini disebabkan karena misalnya pengujiannya didasarkan atas berat kering, maka disarankan oleh RMP-nya untuk memisahkan bagian uji yang diperlukan. Kemudian terhadap bagian uji untuk analisis vitamin yang larut dalam lemak, bahan harus dilarutkan dalam air panas. Di sini pun ditetapkan suhu air panasnya. Suhunya harus lebih dari 90 derajat Celcius, tetapi kurang dari 100 derajat Celcius. Kemudian dihomogenkan menggunakan homogenizer atau blender, bahkan waktu memblendernya pun diatur selama 30 detik. Jadi hanya setengah menit untuk membantu memecahkan enkapsulasi sekitar vitaminnya. Ada lagi instruksi pemakaian, yaitu apabila bahan acuan dilarutkan seperti butir di atas tadi, maka bahan harus dengan segera digunakan atau diuji. Jadi tidak dapat ditunggu dalam waktu lama. Pada sertifikat dari BCR 708 dan BCR 709 tertulis hal berikut ini. 1. Bahan acuan ini untuk digunakan sebagaimana keberadaannya. Jadi maksudnya as it is. Ya. Jadi sebagaimana keberadaannya bahan itu digunakan. Tapi apabila koreksi terhadap bahan kering harus dilakukan, maka ini dapat dilakukan melalui analisis moisture secara terpisah, tapi harus dilakukan simultan dengan analisis analitnya. Nah, kandungan bahan keringnya sendiri ditetapkan melalui pengeringan oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius selama 5 jam. Sebelum dibuka, botol harus dikocok perlahan selama 1 menit. Maksud daripada botol harus dikocok itu antara lain untuk membuat partikel-partikel padat dalam botol bercampur dengan baik. Karena bukan tidak mungkin akibat pengangkutan bahan acuan
dari produsennya ke tempat pembelinya terjadi segregasi akibat getaran yang dialami selama proses pengangkutan. Setelah dibuka, botol harus disimpan pada desikator. Jadi maksudnya jangan sampai kelembaban masuk ke dalam bahan. Subsampel untuk analisis individual harus diambil pada kesempatan yang sama untuk memastikan subsampel homogen dan bahan tidak berubah. Ini maksudnya demikian. Apabila bahan acuan akan digunakan untuk berbagai analisis berbeda, maka untuk keperluan analisis yang berbeda-beda tadi, ambillah jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing analisis pada satu saat yang sama. Hal ini untuk memastikan subsampelnya homogen dan juga tidak dilakukan buka tutup terhadap bahan dalam botol karena hal ini bisa mengganggu kestabilan bahan acuannya, misalnya karena pengaruh kelembaban dari atmosfer, laboratorium, atau pengaruh kandungan oksigen yang ada pada atmosfer, karena bukan tidak mungkin sebagian nilai sifat yang ada pada bahan acuan atau sebagian analit mudah teroksidasi oleh oksigen dari udara. Kemudian dikatakan bahwa karena bahan ini sangat halus, maka untuk pengujian serat kasar dan pengujian minyak atau lemak total perlu digunakan filtering aid berupa selit. Jadi penyaringan pada pengujian serat kasar itu harus menggunakan filtering aid tadi. Sertifikat dari bahan acuan lain menuliskan, karena sebelumnya bahan acuan dalam bentuk ampul disimpan dalam freezer, maka sebelum digunakan, ampul harus dibiarkan pada suhu kamar. Maksudnya untuk menghangatkan suhu yang tadi berasal dari freezer tadi. Kemudian, hal yang harus diperhatikan lainnya adalah jumlah minimum bahan acuan yang digunakan untuk menguji setiap analit. Hal ini dinyatakan pada sertifikat dan biasanya didasarkan pada studi homogenitas dari bahan acuan tersebut. Contohnya, pada sertifikat dari DORM 4 dinyatakan bahwa nilai tersertifikasi didasarkan pada jumlah minimum subsampel 0,250 gram. Jadi 0,25 gram. Sedangkan pada sertifikat dari ERM BB501B, berat minimum bahan acuan yang harus diambil tergantung dari jenis pengujiannya. Seperti dilihat pada tabel ini, untuk moisture jumlah minimumnya 5 gram, untuk nitrogen 0,5 gram, untuk total fat 2,5 gram, untuk abu 5 gram, untuk klorida 4 gram, untuk hidroksiprolin 4 gram, untuk nitrat dan nitrit 5 gram, sedangkan untuk logam hanya 1 gram. Juga pada sertifikat BCR 708 dan BCR 709 dinyatakan bahwa penetapan protein, serat, kalsium, Cu, magnesium, dan fosfor jumlah minimum sampel
untuk setiap penetapan adalah 1 gram. Untuk penetapan oil and fat, minyak dan lemak, 2,5 gram. Dan untuk penetapan abu, 5 gram. Pada sertifikat BioPure 002030 dan S002030, karena bentuknya adalah cairan, di sana dikatakan jumlah minimum subsampel yang direkomendasikan untuk semua pemakaian adalah 100 mikroliter. Di sini dimaksudkan boleh kita mengambil lebih besar dari 100 mikroliter, tapi jangan lebih kecil karena dikhawatirkan apabila pengambilannya lebih kecil dari jumlah yang dinyatakan, cuplikan yang diambil tidak representatif terhadap sisanya yang ada dalam ampul ataupun botol. Contoh lain untuk SRM 1566B, jumlah minimum bahan acuan yang digunakan 250 mg. Jadi dapat dilihat sangat bervariasi. Jumlah minimum dari gram bahan yang harus diambil. Oleh karena itu, data ini menjadi penting setiap kali laboratorium akan menggunakan bahan acuan. Untuk SRM 1849, ini adalah formula nutrisi bagi balita dan orang dewasa. Jumlah minimum bahan acuan yang digunakan tergantung dari jenis pengujiannya. Pada pengujian fatty acid disarankan minimal 0,5 gram, untuk pengujian vitamin antara 1 sampai 2,5 gram, sedangkan untuk analisis unsur antara 0,2 sampai 2 gram. Data penting lainnya adalah waktu kadaluarsa. Cara RMP menyatakan waktu kadaluarsa pun beragam. Pada sertifikat SRM 1922 dinyatakan bahwa sertifikasi dari SRM 1922 ini valid selamanya. Jadi artinya ini sangat stabil. Dengan catatan SRM ini harus ditangani dan disimpan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada sertifikat. Kemudian disarankan lihat instruction for use. Pada sertifikat lain dari CRM, BCR 708 dan BCR 709 dinyatakan sertifikatnya valid 1 tahun setelah pembelian. Dan di belakang itu diikuti dengan sales date-nya, tanggal penjualannya. Misalnya, di situ tertera 2 Juni 2016. Dengan demikian, kita dapat menghitung sendiri waktu kadaluarsanya adalah 2 Juni 2017 karena validnya 1 year after purchase. Ada juga yang menyatakan expired date-nya dalam tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. 10.07.2019. Pada sertifikat dari DORM 4 tertulis tanggal issue Juni 2012 dan tanggal kadaluarsa Juni 2022. Jadi berarti bahan acuan tadi stabil untuk 10 tahun. Pada sertifikat SRM 1846 tertulis bahwa penetapan nilai dari SRM ini berlaku
hingga kemudian dituliskan jelas tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan pada sertifikat ERM-BB 501B dituliskannya sertifikat berlaku selama 12 bulan dari tanggal pengiriman. Dengan catatan juga bahwa bahan ini disimpan di bawah kondisi yang direkomendasikan dan kemudian dapat ditemukan pada halaman lain ada kotak berisikan tanggal pengiriman. Jadi tertulis di sini, maka kita dapat menghitung sendiri sampai kapan tanggal kadaluarsa dari bahan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan terkait informasi penting dari sertifikat bahan acuan. Terima kasih atas perhatian semua, sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan datang.